Kenapa tidak ada matahari? Terang tidak, gelap juga tidak. Tempat apa ini? Aku ingat sekarang, Mahesa sedang bertempur melawan Grandi. Kau di tanganku, Grando.
mencari Wulandari. Diculik lagi sama Mak Lampir, War. Pantas Kanjeng Tumenggung mengerahkan pasukannya kemana-mana. Ayo, naik. Nanti kita cari bersama-sama. Yuk. Sudah kudatangi Mak Lampir. Ya, tapi di sana tidak ada. Pondok Mak Lampir dihancurkan. Untung Mahesa tidak kualat. Nyatanya, sampai sekarang Mahesa tidak apa-apa. Mau naik, Nyai? Tidak, terima kasih. Mahesa dari mana? Mencari Ayu Wulandari. Kenapa Wulandari? Diculik Mak Lampir. Assalamualaikum, Nyai. Waalaikumsalam. Mak Lampir sudah mendapatkan Ayu Wulandari. Berarti dia tinggal mendapatkan puja bajang Lanang Tirta untuk menyempurnakan puja sajinya. Jangan diteruskan, pendeta. Betul. Kami mohon jangan, pendeta. Tidak, aku bebas pergi ke mana saja. Aku bebas. Benar. Silakan pendeta kemana saja. Tapi sekarang jangan ke selatan. Aku tidak mau diperintah. Lihat mereka itu, Mahesa. Sungguh-sungguh tapi seperti latihan. Masih mending latihan. Ini sama sekali tidak seperti latihan. Pukulan dan tendangan yang keras masih mereka kirimkan. Ada apa dengan mereka? Bisakah saja mereka, Mahesa? Kau pegang Ki Ageng Sedayu, aku pegang pendeta Budayu. Kalau aku bagian Kiai Basari. Sabar ke sana, sabar. Kenapa sesama golongan putih berkelahi? Sabar ke sana. Tanyakan sendiri pada para kiai itu, kenapa mereka menghalangi perjalananku? Maaf beribu maaf. Bukannya kami ikut campur. Tapi kami bertanggung jawab atas keselamatan rakyat. Apa kalian pikir aku tidak bertanggung jawab pada rakyat? Sulit untuk kami katakan terus terang. Ini masalah rasa dan firasat. Apa maksud kiai? Baiklah, silakan berjalan kemana saja pendeta suka. Tapi tolong untuk hari ini saja, pendeta mau berpuasa wicara. Aku tidak boleh ngomong maksud kiai? Benar. Untuk satu hari ini saja. Jangan bicara pada siapapun. Mau kemana pendeta itu, Kiai? Tidak tahu. Maunya ke selatan belum. Wulandari diculik, Kiai. Kita harus ke tempat Mak Lampir untuk merebut kembali Putri Kanjeng Tumenggung, Kiai. Tidak usah. Aku sudah mau ngobrak-abrik rumah Mak Lampir. Dan Kanjeng Roro Ayu Wulandari tidak ada di sana. Kamu sendiri yang mau ngobrak-abrik? Ya tidak toh. Aku sama Mahesa. Iya kan Mahesa? Kau ikut aku waktu rumah Mak Lampir aku datangi? Iya. Blotong yang mau ngobrak-abriknya. Pakai ajian apa, Tong? Ajian beleduk ondel-ondel ya? Wah, ngece. Mana ada ajian beleduk ondel-ondel? Hei, mau kemana? Kiai, Gendawor. Iya. Saya harus menemani Blotong Iya, untuk silakan. mencari Mak Lampir. Tong! Blotong! Tong!
Hei! Tuan Pendeta. Nyi Parwati. Betul. Apa boleh aku menanyakan sesuatu, Tuan Pendeta? Silahkan. Aku mempunyai anak yang menderita penyakit. Tubuhnya hitam kemerah-merahan. Dan anehnya, sifat manusianya sudah hilang. Maksud Nyai? Sifat anakku berubah menjadi liar dan galak. Sifat binatang buas. Apa yang harus aku lakukan untuk menyembuhkan anakku, Tuan Pendeta? Aku harus melihat anak Nyai. Baik, ikut aku, Tuan Pendeta. Iya. Lihat dia, Tuan Pendeta. Yang dikeroyok itu adalah anakku. Sangat berbahaya, Nyai. Begitulah kalau anakku sedang kambuh. Mundur kalian semua. Biar aku yang menghadapi. Bawa anak Nyai ke satu tempat yang sepi, agar aku bisa memeriksanya. Tuan tahan topeng hitam. Aku yang akan bebaskan anakku dari kehidupan orang-orang itu. Baik. Jangan dikejar anak muda. Pendekar Campa, Andika membela Duratmaka perusak orang banyak. Jangan salah paham anak muda. Aku hanya menolong agar dia bisa hidup layak. Tidak bisa. Tarikan Nyai cepat! Total jalan darat 7, 3, dan 11! Tidak! Aku tidak tega! Tidak! Kalau begitu, aku yang melakukannya! Suma, kau tidak apa-apa, nak? Aku mengkhawatirkan keadaan anakku, Tuan Pendeta. Tidak apa-apa. Hanya dengan cara ini aku bisa memeriksa anak Nyai dengan leluasa. Sekarang kumpulkan kayu kering. Untuk apa? Kumpulkan saja, nanti Nyai akan tahu. Nyai, dia bukan anakmu lagi. Bicara jangan sembarangan, Tuan Pendeta. Akulah yang melahirkan Arya Soma. Betul. Tapi anak Nyai sudah mati. Yang bersarang di dalam tubuhnya sekarang makhluk-makhluk kegelapan yang akan membuat malapetaka bagi kehidupan manusia. Bunuhlah dia. Kurang ajar. Tuan aku mintai tolong untuk menyembuhkan anakku, bukan untuk membunuhnya. Demi Buddha dan dewa-dewa, percayalah kepadaku, Nyai. Anak Nyai tidak bisa diobati lagi. Pasrahlah pada kenyataan yang ada. Tidak. Anakku harus aku obati. Tidak ada penyakit tanpa obat. Kalau Tuan tidak sanggup, katakan saja sejak tadi. Jangan mencari alasan yang macam-macam.
pertama. Jak, Kanjeng Roro diculik malampir lagi. Apa yang harus kulakukan? Menyelidiki di tempat-tempat alam kajinan, terutama di negeri siluman. Apa perlu minta bantuan istriku lagi? Betul-betul. Iya, iya. Sembahanda Kanjeng Putri. Iya. Ada apa Dayang? Kanjeng Pangeran ingin bertemu Gusti. Suamiku datang ke sini. Mana dia? Kakang! Kakang! Kenapa Kakang baru datang sekarang? Aku rindu sekali pada Kakang. Sama, Nyai. Kakang juga sudah rindu pada Nyai. Tapi Kakang akan datang jika ada kepentingan mendadak. Kakang perlu bantuanku. Iya. Katakanlah Kakang. Kanjeng Roro hilang kembali diculik mak lampir. Gendowor menduga disembunyikan di negeri siluman. Ikutlah aku Kakang. Ditahan Kakang. Kita serang mereka. Jangan. Ibaratkan rambut dalam tepung. Kita ambil rambut, jangan sampai tepung berantakan hingga kita repot sendiri. Maksudmu? Tidak harus kita yang bertindak. Kita minta orang lain sehingga kita tetap aman. Ayo kita pergi dulu. Ki, tolong Ki. Wulandari ditahan mak lampir di rumah kabut genap abang, Ki. Kalian melihatnya sendiri. Benar, kami sampaikan warta ini agar Ki Kala bisa menindaklanjuti. Terima kasih atas warta yang sangat berharga ini. Selamat bekerja, Ki. Oh ya, sampaikan salamku pada Gendowor, Ki. Ajaklah dia. Salam dari Jaka. Ya. Kenapa kita pindah ke sini? Diam! Kau tahu apa? Nenek, Ada apa, Gerandong? celaka, Nek. Apanya yang celaka? Rumah kita hancur rata dengan tanah. Itu pasti perbuatan si Mahesa. Kenapa dia menghancurkan pondok kita? Anak... Tentu saja Mahesa marah padaku. Karena aku telah menculik anak Tumenggung Martoloyo. Tapi Guru, kenapa kita harus menghindar? Kenapa Guru tidak melawan? Diam! Jangan ikut campur urusanku. Aku tidak takut kepada Mahesa. Tapi cemeti amal rasul yang ada di tangannya itu tidak bisa aku lawan. Kalau kita bisa menangkap si Tirta, kita bisa segera mengadakan upacara puja saji kepada Hyang Pukulun. Sekarang dia sudah berhasil menculik Den Ayu Wulandari. Pasti selanjutnya akan menculik Tirta. Dan itu berarti bencana. Saya mengakui salah, Pak Kiai. Saya tidak bisa melindungi dan menjaga Ayu Wulandari. Nak Mas sudah cukup berusaha. Tapi barangkali Allah berkehendak lain. Apa yang harus kita lakukan, Kiai? Kita harus berlomba dengan Mak Lampir. Sebelum dia mendapatkan Tirta, kita sudah harus menemukan Den Ayu Wulandari. Tapi, di mana kita dapat menemukan Den Ayu Wulandari? Iya Pak Kiai. Padahal kami sudah menghancurkan rumah nenek tua itu. Tapi Den Ayu Wulandari tidak ada di sana. Anak Mas, dan kau juga Blotong. Jangan putus asa dulu. Betul. Yang penting kita harus sabar,
bertawakal dan selalu berdoa. Insya Allah, kita bisa menemukan dan menolong Raden Ayu Wulandari. Menurut keterangan Kalagondang, sekarang ini Den Ayu Wulandari sedang ditahan di alam lelembut. Di alam lelembut? Kau sendiri berasal dari alam lelembut. Kenapa tidak kau culik gadis itu untuk diserahkan kepada ketua? Aku sudah berusaha, tapi tempat gadis itu ditahan dilindungi sihir yang kuat dan dijaga ketat oleh makhluk halus. Repot kalau begitu. Bagaimana pendapat ketua? Begini saja. Kalau sudah berhasil, baru kita adakan upacara korban. Tapi, bagaimana dengan japa mantranya? Aku dengar, hanya malampir yang bisa menguasainya. Kalau soal itu, tidak usah khawatir. Aku sudah membujuk Raden Sutejo untuk mencuri kitab mantra milik Mak Lampir. Aku pernah mengkhianati guru dengan mencuri kitab ilmu silat tengkorak emas. Sejak itu, guru sangat marah kepadaku. Kenapa guru harus takut? Guru kan sudah menguasai ilmu silat tengkorak emas. Meskipun aku berlatih 20 tahun lagi, tidak mungkin aku bisa mengalahkan guruku. Semenjak kau bentrok dengan putri tunggal guru, hatiku semakin gelisah dan takut. Bagaimana dengan Dewi Sekar Arum, guru? Aku penasaran, sangat ingin memilikinya. Kalau kau berani menyentuh selai rambutnya saja, kau akan berhadapan dengan pengemis tua itu. Aku harus mencari kitab rahasia japa mantra. Dewa Petir berjanji akan mewariskan ilmu pukulannya yang dahsyat itu kepadaku. Kalau aku berhasil mencuri kitab itu. Untung Malampir sedang pergi memeriksa gadis tawanan itu. Si Geralung juga tidak ada. Aku harus menggunakan kesempatan ini untuk mencuri kitab itu.
Ini yang kucari. Guru, Sedang apa kau? aku... Pengkhianat. Kau mencuri kitab-kitab pusakaku. Kau benar-benar Sutejo. Ini kitab Japa Mantra. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan ilmu silat yang kuajarkan padamu. Untuk apa kau mencuri kitab ini? Jawab. Sebagai pengkhianat, seharusnya kau dihukum mati. Tapi aku tidak tega dengan tangan itu. Sekarang pergilah. Baik, Guru. Grano, jangan. Aku tidak akan membebaskan dia begitu saja. Grano, lihat itu. Balik warna. Dalam hal kemampuan dan ilmu silat, serta kesaktian, dia tetap Raden Sutejo. Tapi itu sudah cukup untuk membuat kekacauan dan memancing para pendekar aliran putih. Mereka pasti mengejar dan membunuhnya. Pemakan manusia akan muncul di dua tempat yang berbeda. Mereka mengumpulkan kekacauan dan di mana-mana. Para pendekar dari golongan putih akan sibuk menghadapi amukan setan-setan pemakan manusia itu. Perhatian mereka akan tersita. Maka kita bisa bebas mencari dan menangkap Setirta. Kita harus berlomba dengan Malampir untuk mencari dan menangkap si Tirta. Tapi dia menghilang bagai ditelan bumi. Kita sendiri tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Dia masih hidup. Sebab manusia yang punya tanda kelahiran luar biasa seperti dia pasti istimewa. Kita tidak boleh kehilangan harapan. Sebab dengan masih adanya harapan itu, kita akan selalu berusaha untuk mewujudkan keinginan dan cita-cita kita. Dengan senantiasa menggantungkan harapan